Oke, assalamualaikum. Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Masih di topik kita berbicara tentang standar costing atau biaya standar. Di video materi kita yang pertama di part 1 tadi kita sudah membahas mengenai konsep dasar standar costing. Diharapkan dengan konsep dasar tersebut maka kita paham bahwa ada beberapa hal terkait dengan standar costing yang harus kita pahami. Kalau kita tidak paham konsep standarnya, maka ke tahap atau langkah berikutnya pun kita akan sulit untuk memahami setiap kasus-kasus yang ada terkait dengan standar costing ini. Oke, di video materi yang kedua, di part yang kedua ini, part 2 ini, video ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengimplementasikan standar costing dalam satu proses produksi di perusahaan manufaktur, karena kita berbicara tentang akuntansi biaya atau cost accounting. Oke. Nah, kalau begitu maka kita akan bahas satu ilustrasi yang sudah disampaikan atau dituliskan di bukunya Pak Charter. Di situ ada satu ilustrasi yang menurut saya cukup komprehensif, lumayan panjang, yang ada di chapter 18 dan chapter 19. Chapter 18 dan chapter 19 bukunya Pak Charter itu sebenarnya bahasannya sama. Yaitu kalau di chapter 18 itu bahasanya adalah tentang menghitung variance. Sementara kalau di chapter 19 itu bahasannya, topik pokok bahasanya adalah bagaimana mencatat atau menjurnal atas standar costing. Oke. Nah, langsung saja ya. Jadi yang akan kita bahas di video materi kita yang kedua adalah mengimplementasikan konsep dasar standar costing yang sudah kita bahas di video part yang pertama tadi. Di sini sudah dijelaskan ada satu contoh ilustrasi dikemukakan oleh Pak Charter. Kita baca, kita pahami, kita baca dan kita pahami case-nya atau kasusnya. Bahwa ilustrasinya ini nanti akan berbicara untuk satu perusahaan manufaktur, namanya adalah Wilton Manufacturing Corporation. Ini nama perusahaannya. Kemudian bagaimanakah cara membebankan biaya cost assignment to final product? Bagaimanakah cara membebankan biaya produksi ke produk akhir di Wilton Manufacturing Corporation? Oh, ternyata dia menggunakan proses costing. Ya, saya ulang, Wilton Manufacturing Corporation dalam rangka untuk membebankan biaya produksi ke final product, dia mengimplementasikan proses costing. Dan kalau kita berbicara proses costing, maka di situ ada aliran biaya. Nah, aliran biayanya itu si Wilton Manufacturing Corporation dia menggunakan asumsi aliran biayanya adalah FIFO, first in first out. Masuk pertama, keluar pertama. Jadi nanti standar costing yang akan kita bahas di Wilton Manufacturing Corporation ini digabungkan dengan proses costing, bukan job costing. Dan proses costingnya pun itu menggunakan asumsi aliran biaya berupa masuk pertama, keluar pertama atau FIFO, cost flow assumption. Satu produk yang dihasilkan oleh Wilton Manufacturing Corporation namanya adalah Paxel. Jadi Paxel ini merupakan produk yang dihasilkan oleh Wilton Manufacturing Corporation. Ini produk akhirnya, final produknya. Tentu saja raw materialnya itu nanti ada beberapa macam raw materialnya. Ya, ada beberapa raw materialnya. Raw material dengan produk akhir lain, Pak. Iya, beda. Raw material itu adalah bahan baku yang nanti akan diubah oleh si perusahaan manufaktur, diubah menjadi finished good atau final product. Nah, final productnya si Wilton ini adalah Paxel. Dalam rangka untuk mengubah raw material menjadi Paxel, maka dibutuhkan departemen produksi. Di Wilton Manufacturing Corporation ada 3 departemen produksi, yaitu departemen cutting, molding, dan assembly. Cutting, molding, dan assembly. Dan ini relevan atau sejalan dengan tadi pembebanan biayanya menggunakan proses costing si Wilton ini. Kan kalau kita menggunakan proses costing, maka biayanya pertama kali akan dibebankan ke masing-masing departemen produksi. Baru kemudian nanti dihitung
dibebankan kepada final product. Kalau job costing kan tidak butuh departemennya apa, itu tidak perlu. Kalau dia pakai job costing, maka dia punya job cost sheet, berapa DM, DL, dan FOH yang akan dibebankan ke setiap masing-masing produk, langsung tertera di situ, langsung diakumulasikan di situ secara direct. Tidak perlu dibebankan terlebih dahulu ke setiap masing-masing departemen produksi. Oke ya. Oke. Jadi ini kalimat ini sudah saya rangkumkan di sini. Tapi tidak apa-apa, kita baca sekilas. Once standards are set, a standard cost card should be prepared for each product. Jadi nanti ketika Wilton tadi memutuskan untuk menerapkan standard costing, maka nanti dia akan memiliki yang namanya standard cost card, kayak semacam kartu standar, ya, kartu standar. Jadi untuk menghasilkan satu unit paksel dibutuhkan berapa DM, berapa DL, berapa FOH, itu nanti ada di dalam yang namanya standard cost card, ya, standard cost card. Showing the itemized cost of each kind of material and component part, labor operation, and overhead cost for the product. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi barusan. A master standard cost card, such as the one illustrated in Exhibit 18-1 for the Wilton Manufacturing Corporation, gives the standard cost for one unit of product. Oh, jadi ini nanti standard cost card yang seperti ini digunakan dalam rangka untuk menghasilkan satu unit saja paksel. The product, yaitu paksel, requires manufacturing in 3 departments, yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Parts are cut from metal in the cutting department. Oh, jadi ini bahan bakunya adalah berupa metal. Metalnya ini nanti akan dipotong-potong di cutting department and molded out of plastics in the molding department. Dan kemudian nanti metalnya itu akan dicampur dengan plastik di departemen molding, pencampuran. Kemudian parts from cutting and molding are transferred to the assembly department where they are combined with parts purchased from vendors. Nah, kemudian nanti potongan-potongan metal atau besi yang sudah digabungkan dengan plastik tadi itu akan berikutnya di store, dioper ke assembly department. Oleh assembly department nanti akan dirakit, akan di-assemble, ya, akan dirakit, digabungkan dengan part-part lain yang dibeli dari vendor untuk kemudian menjadi produk akhir yang bernama paksel ini tadi. Itu proses produksinya seperti itu di Wilton Manufacturing Corporation dalam rangka untuk menghasilkan paksel. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah standar cost card untuk produk bernama paksel di Wilton. Date of standard, oh ini standarnya digunakan untuk periode bulan Juli, katakanlah demikian. Dibuatnya tanggal 1 Juli tahun 20A. Tadi kan yang namanya standard cost card ini tadi berbicara tentang biaya produksi. Biaya produksi lagi-lagi ya pasti cuma DM, DL, dan FOH. Jadi untuk menghasilkan satu unit produk yang bernama paksel itu dibutuhkan berapa DM, berapa DL, dan berapa FOH. Nanti intinya seperti itu berarti. Oh iya, sekarang kita lihat lebih detail lagi. Direct material. Untuk menghasilkan paksel, ya, untuk menghasilkan paksel ini dibutuhkan direct material. Ada beberapa direct material. Ada part 1 strip 34, 171, 205 dan 3 strip 89. Jadi ada beberapa part yang merupakan direct material ini. Ya. Untuk part 134 ambil contoh, ini untuk menghasilkan satu unit paksel dibutuhkan 4 unit raw material yang bernama 1 strip 34 dengan harga per unit material 134 ini adalah $6,25. Oke, jadi ini merupakan standar fisik atau standar kuantitas dan ini merupakan standar harga. Kan tadi kan kalau kita berbicara tentang standar cost itu elemennya kan cuma 2, yaitu standar price atau cost dan standar quantity. Oke. Nah, kemudian untuk part number 3 strip 89 untuk setiap satu unit paksel dibutuhkan 2 unit material 389. Harga per unit untuk material 389 adalah $7,5. Ya, $7,5.
$2,5. Nah, kemudian di departemen assembly ya, di departemen assembly ini nanti dibutuhkan biaya total sebesar $15 untuk memproses satu unit paksel ya, untuk memproses satu unit paksel. Ini hanya di departemen assembly saja. Kalau di dalam rangka untuk dalam rangka untuk menghasilkan satu unit paksel, berarti nanti ya dibutuhkan 87, yaitu 25, 22, 24 dan 15 dijumlahkan semua. Jadi nanti butuh $87 ya. Ini apa ini? Ini raw material ya. Raw material dibebankan oleh cutting ini adalah berarti 25 tambah 22,5. Raw material dibebankan oleh molding berarti 24,5. Raw material dibebankan oleh assembly adalah $15. Ini adalah DM atau raw materialnya. Sehingga total raw material yang akan digunakan dalam rangka menghasilkan satu unit produk paksel adalah $87. Kemudian direct labor, standarnya ada dua tetap, yaitu kuantitas dan price. Quantity itu nama lainnya tadi sudah kita bahas di part pertama video kita, yaitu bisa nama lainnya adalah base atau basis. Nah, ini adalah basis. Direct labor base-nya apa? Basisnya adalah jam. Ya, base-nya adalah jam, yaitu DLH, direct labor hours, jam tenaga kerja langsung. Kemudian ini adalah tarif atau rate-nya. Ambil contoh misalkan ini untuk untuk operation ya, untuk operation yang dengan kode 3-25 ya. Untuk proses operasi 3-25 dibutuhkan waktu pengerjaan sebanyak 1/3 jam atau 20 menit. Dengan standar biaya per jam tenaga kerja langsungnya adalah $12 ya, $12. Oke. Kemudian di departemen assembly untuk dalam rangka menghasilkan satu unit paksel, dia membutuhkan direct labor sebanyak $4. Nah, $4 itu dari mana, Pak? Ya dari ini, 1/3 dikalikan 12 ya, 1/3 dikalikan 12 sama dengan $4 ya, $4. Oke. Kemudian kalau untuk menghasilkan satu unit paksel secara keseluruhan dibutuhkan berapa direct labor cost-nya? Dibutuhkannya adalah 22. 22 dari mana? 22 dari 4 ditambah 5 ditambah 3,25 ditambah 9,75. Ternyata kita bisa lihat di sini operation dengan nomor kode 111 yang lakuin departemen cutting. Operation dengan kode 119 yang lakuin juga cutting. Proses operasi dengan kode 2-14 yang lakuin departemen molding. Sementara proses 3-25 yang lakuin adalah departemen assembly. Sama juga dengan yang di atasnya tadi, bahwa untuk departemen assembly ini dia akan menambahkan namanya part 3-89. Sementara departemen molding akan menambahkan part 2-05. Sementara departemen cutting menambahkan DM berupa 134 dan 171. Dapat dipahami ini ya? Oke, jangan bingung. Ini jangan bingung. Kemudian sekarang kita lihat FOH. Lagi-lagi sama aja, ini berbicara tentang quantity dan price atau base dan rate, sama aja ya, sama saja. Kita perhatikan operation 3-25 yang di sini dilakukan oleh departemen assembly ya, departemen assembly. Untuk FOH dengan kode operasi 3-25 dibutuhkan waktu pengerjaan selama 1/3 jam, 20 menit juga. Dan tarif untuk 1 jam pengerjaan operasi 3-25, tapi untuk FOH ya. Untuk FOH tarifnya adalah $15 per jam. Loh Pak, kok beda dengan yang ini Pak? Ini tarifnya ini sama loh Pak, ini 1/3
jam, ini juga sepertiga jam, tapi tarifnya lain, beda. Ya, beda. Kenapa beda? Karena yang di atas ini kan direct labor. Ini di sini satuannya adalah DLH, direct labor hours, untuk mengerjakan produk. Ya, ini biaya tenaga kerja langsung, direct labor hours. Sementara yang di sini tarifnya 15. 15 di sini digunakan untuk biaya overhead. Digunakan untuk biaya overhead. Loh Pak, ini kan basisnya kan sama Pak, yaitu sama-sama DLH. It's okay, tidak ada masalah. Basisnya sama, yaitu sama-sama direct labor hours. Ini sepertiga, ini juga sepertiga. Ya, sama-sama direct labor hours. Sama juga seperti contoh di video materi yang pertama tadi, ya, sama. Untuk menghasilkan 1 unit meja kayu tadi itu dibutuhkan DLH untuk dalam rangka menghitung direct labor cost. Untuk menghitung untuk biaya overhead itu juga menggunakan DLH juga, namun tarifnya beda. Ya, tarifnya lain. Kalau di meja kayu tadi tarif untuk FOH-nya 50.000, sementara tarif untuk biaya tenaga kerjanya adalah 150.000 per jamnya. Sama juga di sini tarifnya lain. Kenapa? Karena 12 ini merupakan tarif untuk jam tenaga kerja langsung. Sementara 15 di sini adalah tarif untuk biaya overhead. Jadi beda ya. Sehingga kode operasi 3-25 dilakukan atau dikerjakan oleh departemen assembly, ya, oleh departemen assembly. Totalnya adalah $5 untuk per setiap 1 unit paksel, yaitu $5. $5 diperoleh dari mana Pak? Dari sepertiga dikalikan 15, ya. Sepertiga dikalikan 15 sama dengan $5, ya, $5. Oke. Dan kemudian sehingga total biaya overhead dalam rangka untuk menghasilkan, ya, dalam rangka untuk menghasilkan 1 unit paksel adalah 95,15. Nah, kalau kita jumlahkan semua ke bawah, 87 ini adalah DM untuk 1 unit paksel, ditambah dengan 22 DL untuk menghasilkan 1 unit paksel, dan ditambah dengan 95,15 FOH untuk menghasilkan 1 unit paksel. Dijumlahkan semua, hasilnya adalah 204,15. Nah, 204,15 inilah merupakan UC atau cost per unit atau unit cost, saya singkat UC. Nah, ketika perusahaan sudah punya standar biaya seperti ini yang mencakup DM, DL, dan FOH, dan ending-endingnya bisa tahu berapakah biaya produksi per unitnya, maka seperti tadi sudah kita bahas di video materi yang pertama, keunggulan-keunggulan dari standar costing itu akan dapat diperoleh ketimbang kalau kita menggunakan actual costing. Kalau kita menggunakan actual costing yang ini, standar cost card seperti ini enggak ada, tidak akan pernah ada. Sehingga cost per unitnya tidak bisa kita taksir atau tidak bisa kita perkirakan di awal periode. Kalau kita menggunakan standar costing, kemudian kita punya standar cost card seperti ini, maka kita tahu di awal periode berapakah cost per unitnya, dan itu berguna untuk melakukan untuk mengambil beberapa keputusan, seperti untuk tadi ya, memberikan diskon, setting price, bidding, offering produk, kan gitu ya, paham ya. Nah, ini standar cost card. Nah, jadi ini menunjukkan biaya produksi per unit standard of 1 unit of output atas DM, DL, dan FOH. Nah, berikutnya tadi di standar cost card-nya ini kan ada yang saya lingkari atau saya berikan elips seperti ini ya. Kemudian ada yang saya kotakin dengan warna merah, dan ini yang saya kotakin dengan warna biru. Itu ada maksudnya. Ya, itu ada maksudnya. Maksudnya apa sih Pak? Jangan sampai ketika nanti kalian membaca bukunya Pak Charter itu kemudian menjadi misleading atau salah tafsir, ya, salah tafsir. Nah, saya jelaskan yang saya kasih tanda seperti ini. Tapi anyway, dari standar cost card ini yang pertama yang harus kita pahami, yang dapat kita simpulkan adalah pertama, standar cost card berbicara tentang DM, DL, dan FOH untuk menghasilkan 1 unit produk akhir. Dapat dipahami itu ya. Standar cost card berbicara tentang DM, DL, dan FOH.
untuk menghasilkan 1 unit produk ini. Nah, kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui cost per unit di awal periode. Ending-endingnya kita dapat mengetahui cost per unit di awal periode untuk setiap 1 unit produk yang dihasilkan. Nah, sekarang saya jelaskan yang saya kasih tanda kotak dan elips ini. Tidak semua data Wilton Manufacturing Corporation nanti akan dipakai dalam rangka untuk penghitungan ilustrasi, analisis, variance. Enggak semuanya. Loh Pak, enggak semuanya ya Pak? Tidak. Hanya sebagian saja. Apa itu sebagiannya? Departemen yang dipakai dalam penghitungan analisis variance nanti, sekali lagi departemen yang dipakai untuk ilustrasi dalam analisis variance tadi nanti adalah hanya assembly department. Oh, jadi yang saya kotak-kotakin ini, yang assembly semua kan yang saya kotak-kotakin ini. Jadi nanti yang akan dipakai untuk sebagai contoh analisis variance itu hanya departemen assembly. Jadi menurut responsibility accounting and reporting, berarti ini yang berkewajiban untuk providing data analytical data, yang berkewajiban untuk menyediakan data terkait dengan proses produksinya, biayanya adalah kepala departemen assembly yang menjadi fokus perhatian kita. Cutting dan molding tidak dibahas di sini. Oke, dapat dipahami ya. Sehingga kalau kemudian assembly department yang menjadi fokus kita, maka DM-nya pun yang dibahas hanya raw material dengan kode 389. DL-nya pun yang akan dibahas hanya operation atas operasi 3/25. FOH-nya pun juga yang akan dibahas adalah hanya untuk operasi 3/25. Paham ya sampai di sini ya? Sehingga saya rangkum lagi. Tidak semua data yang disajikan oleh Pak Charter untuk kasus Wilton Manufacturing Corporation ini tidak semuanya akan dipakai. Departemen yang dipakai hanya yang assembly department. Sehingga cutting dan molding abaikan. Nggak ada datanya. Tidak perlu ditanyakan. Kemudian raw material yang dipakai adalah hanya part 3/89 yang ini. Karena inilah yang dikerjakan atau yang ditambahkan oleh departemen assembly. Berikutnya, conversion cost yaitu DL dan FOH yang dipakai hanya operation 3/25 ya, hanya operation, ini bukan part. Ya, hanya operation number 3/25 ya, 3/25. Paham sampai di sini? Jadi jangan bingung. Ternyata ini tidak semua data yang di sini dipakai. Pak, kalau begitu kita kalau mau melakukan standard costing dan nanti ujung-ujungnya analisis variance, berarti di setiap departemen ini dong, Pak. Jawabannya adalah iya. Di setiap departemen. Kan tadi pertemuan yang lalu di responsibility accounting and reporting itu kan setiap kepala departemen itu wajib hukumnya untuk report. Report apa? Providing data about cost untuk dalam rangka cost controlling ya. Sementara di contoh ini yang akan kita pakai hanya departemen assembly saja. Oke, nah sekarang kita masuk ke datanya. Data lain lagi. Because one emphasis of standards is cost control, the production standard is computed for the current period of production only. Jadi fokus kita hanya this period atau the period yang akan dibahas. Jadi ini nanti diasumsikan periode sebelumnya dan periode yang akan datang itu datanya tidak ada. Ya, datanya tidak ada. Tidak dibahas di periode sebelumnya bagaimana dan periode akhirnya nanti setelahnya seperti apa, itu nggak usah dibahas. Fokus kepada current period during in this period. For example, assume that there were 864 units of Paxel in process in the assembly department of the Wilton Manufacturing Corporation at the beginning of the month. Ini berarti adalah WIP beginning ya, units in beginning ya, units in beginning di departemen assembly, karena yang kita bahas kan departemen assembly. WIP beginning. One half, separuhnya complete as to material, dan sepertiganya one third complete as to labor and FOH. Jadi separuh WIP beginningnya itu ya, WIP beginningnya itu
untuk komponen DM-nya komplit separuhnya. Sementara untuk conversion cost yaitu DL dan FOH-nya itu baru selesai sepertiga. During demand 4.200 unit were completed and transferred to finished goods inventory. Oh, ternyata departemen assembly ini sepanjang periode ini dia mentransfer out, atau dengan kata lain dia sudah menyelesaikan sebanyak 4.200 unit produk Paxel. Ya. Kemudian there were 900 units in process at the end of the month. Oh, berarti ini WIP ending. Nah, WIP endingnya yang 900 unit itu complete S2 materials, 100% materialnya sudah ditambahkan semuanya. And 2/3, 2/3 complete S2 labor and factory overhead. Oh, conversion cost-nya baru ditambahkan sebanyak 2/3. Masih kurang 1/3. Oke. Nah, dari data ini maka kita bisa menghitung berapakah units processed in the period, berapakah unit yang telah diolah atau diproses oleh Wilton Manufacturing Corporation di bulan yang bersangkutan atau in this period. Oke, dapat dipahami ya. Nah, data yang barusan kita baca ini di satu paragraf uraian di bukunya Pak Charter ini, maka kemudian saya rangkum menjadi seperti ini. Data from assembly departments. Units in beginning, WIP beginningnya adalah percentage of completionnya atau persentase penyelesaiannya adalah DM-nya separuh, setengah, kemudian conversion cost-nya DL dan FOH-nya 1/3. Jumlah unit fisiknya adalah 864. Jadi kalau dihitung secara fisik 1, 2, 3, 4, 5-nya itu dihitung satu persatu, jumlah WIP beginning di departemen assembly-nya pada tanggal 1 di bulan ini adalah sebanyak 864 unit. Paham ya? Kemudian units transferred out. Jumlah unit yang ditransferred out, yang diselesaikan pada bulan yang bersangkutan adalah sebanyak 4.200 unit. Oke. Kemudian units in ending 100% DM-nya sudah ditambahkan dan CC, DL dan FO-nya baru ditambahkan 2/3. Jumlahnya secara unit, physical unit, jumlahnya ada 900 unit. Oke. Nah, ini kalau kita gunakan konsep equity atau equity konsep yang mana input sama dengan output, maka sudah ketemu. Ya, sudah. Itu maksudnya seperti apa, Pak? Maksudnya adalah gini. Unit transferred out dan units in ending itu adalah hasil pemrosesan, hasil kinerjanya si departemen assembly. Berarti ada di sisi output. Unit transferred out dan units in ending ini adalah sisi output. Sisi outputnya berapa, Pak? 4.200 tambah 900 sama dengan 5.100. Oke, ini sisi output. Berarti ada sisi input dong, Pak. Dan sisi input jumlahnya juga harus sama, yaitu 5.100. Oke, sisi input akan terdiri dari units in beginning 864 dan units yang diproses di bulan yang bersangkutan yang berasal dari departemen sebelumnya. Ya, yang berasal dari departemen sebelumnya. Ini yang akan diproses di bulan yang bersangkutan dan berasal dari departemen sebelumnya. Ini kan menjadi input. Jadi input proses produksi yang ada di departemen assembly, ya, departemen assembly ini tadi, yang pertama dihasilkan dari ada WIP beginning, units in beginning. Yang kedua dihasilkan dari barang atau produk yang ditransfer out oleh departemen molding, diserahkan ke departemen assembly. Oke, sehingga kalau kita gunakan equity konsep, maka akan menjadi seperti ini. Kita lihat ya. Units in beginning 864 sudah given. Kemudian total sisi outputnya adalah 5.100, yaitu 4.200 ditambah dengan 900 sama dengan 5.100. Total inputnya juga harus sama dong, Pak, 5.100. Yes, definitely. Maka units in beginningnya 864. Totalnya harus 5.100. Maka units yang diproses yang diproses di bulan ini yang berasal dari departemen sebelumnya
yaitu departemen molding adalah sebanyak 5.100 dikurangi 864 sama dengan 4.236. Oke ya, 4.236. Oke, tapi pokok bahasan kita bukan itu ya. Pokok bahasan kita bukan itu. Saya hanya mengingatkan saja untuk penggunaan equity concept. Nah, sebenarnya yang ditanya, yang pengen kita ketahui, yang harus kita dapatkan angkanya adalah pertanyaan yang ini. Ini pertanyaan yang penting. Berapakah unit ekuivalen yang diproses pada periode ini? Kan kita mau membicarakan tentang standard costing, dan nanti kita akan melakukan analisis variance. Standard costingnya untuk kapan? Untuk periode ini. Kan gitu tadi kan? Standard costing atas penerapan standard costing di periode ini. Hasilnya seperti apa? Nah, maka dari itu kita perlu tahu berapakah unit ekuivalen yang diproses pada periode ini. Loh Pak, kenapa kok kita butuh unit ekuivalen? Ya, karena perusahaannya ini tadi menggunakan proses costing. Maka kita butuh unit ekuivalen. Kalau perusahaannya tidak menggunakan proses costing, tetapi dia menggunakan job costing, nggak butuh unit ekuivalen. Paham ya? Ngerti ya? Oke, jadi berapakah unit ekuivalen yang diproses pada periode ini? Jadi berapakah unit yang telah diproses oleh perusahaan pada periode ini? Loh Pak, udah pasti 4.200 dong Pak. Kata siapa? Kok 4.200 bagaimana? Ya salah. Ya, itu jawaban yang menunjukkan ketidakpahaman mengenai alur proses produksi di proses costing. Salah, jawabannya bukan 4.200. Loh Pak, 4.200 kan ya ditransfer out, berarti barangnya sudah jadi. Oke, tapi barangnya sudah jadi 4.200. Oke, saya tanya, 4.200 kan ini di dalamnya ada 864 unit ini kan? Ya apa tidak? Oh iya dong Pak, iya. 864 ini setengah DM-nya sudah dikerjakan di periode bulan lalu, sudah ditambahkan di periode bulan lalu. Masa dihitung untuk periode saat ini? Ini kan fokus kita di periode ini. Ngerti? CC-nya sudah ditambahkan sepertiganya dari 864 ini di periode bulan lalu. Fokus kita di periode ini. Masa kita mau akuisisi semua 864? Ngerti? Kemudian yang ini units in ending 900 unit ya, 900 unit. Apakah 900 unit itu semuanya sudah selesai? Oh iya Pak, ini DM-nya 100% selesai Pak. It's okay DM-nya, tapi apakah dengan conversion cost, DL dan FO-nya sudah selesai? Belum, baru 2/3-nya. Masa mau kita akui semua di periode ini? Kan tidak boleh. Ngerti ya? Sehingga kita butuh berapakah unit ekuivalen atau equivalent units ya, how many equivalent units of product that have been processed in this period. Berapa jumlah unit ekuivalen atas produk yang nyata-nyata benar-benar secara real, secara aktual diproses hanya pada periode bulan ini. Oke, dapat dipahami ya? Oke, karena ini kita sifatnya 864 ini pecahan. Kalau unit fisik kan ya physical unitnya 864. Tetapi kan ada yang sudah selesai, ada yang baru setengah, ada yang baru sepertiga kan gitu. Maka kita butuh equivalent unit, seolah-olah unit atau produk yang belum selesai ini disetarakan dengan produk yang sudah selesai. Sehingga kita nanti akan menemukan unit equivalent atau equivalent units. Paham ya sampai di sini ya? Itu jawabannya kenapa kok kita butuh tahu mencari unit equivalent. Maka sekarang, oh ya sebelum masuk ke sini kita cermati lagi yang ini lebih detail lagi. Jadi menggunakan equity concept tadi kan kita ketemu bahwa total input sama dengan total output yaitu 5.100, dan kita bisa tahu unit receipt from previous department adalah 4.236 dari 5.100 dikurangi dengan 864. Nah sekarang karena perusahaan ini si Wilton ini dia menerapkan FIFO, first in first out cost flow assumption, FIFO cost flow assumption, maka dikombinasikan dengan proses costing, maka
untuk unit transferred out yang sejumlah 4.200-nya ini, maka harus kita rinci, harus kita detilkan. Nah, 4.200 oke, di transfer out 4.200 karena pakai FIFO, urutan atau sequence dari produk yang masuk dan produk yang keluar itu really matters, dan itu harus betul-betul menjadi concern karena pakai FIFO. Nah, kita ditanya, oke, you punya transport out barang 4.200, tapi you punya beginning inventory, WIP beginningmu ada kan? Oh, ada. Nah, berapa yang berasal dari beginning dan berapa yang berasal dari yang diproses dan selesai pada periode ini, kan gitu. Maka kita bisa cari, oh gampang mencarinya. Oke, transport out 4.200 terdiri dari yang berasal dari beginning, ya, yang berasal dari beginning sebanyak 864 ini. Kemudian yang berasal dari unit started and completed adalah 4.200 dikurangi 864 sama dengan 3.336. Paham ya sampai di sini ya? Kalau yang ini from units and beginning yang sejumlah 864 ini artinya pada tanggal 1 dia sudah berada di situ, sudah nongol di situ, sudah dikerjakan, sudah mulai dikerjakan tetapi belum selesai. Ini yang 864 unit. Sementara kalau yang 3.336 ini maknanya adalah barangnya ini baru ada dan mulai diproses setelah tanggal 1 dan selesai sebelum tanggal 31. Paham ya? Jadi yang 864 ini tanggal 1 sudah diproses tapi belum selesai, sehingga 864 ini percentage of completion-nya more than 0% but less than 100% untuk yang 864 ini. Tapi kalau yang 3336 ini persentase pemrosesannya full 100%. Ya, dimulai dari 0% dikerjakan sampai dengan paripurna 100%. Ini untuk yang 3336. Paham ya? Nah, oke. Nah, kalau kita sudah paham ini, maka sekarang kita hitung unit ekuivalen untuk proses produksi di bulan yang bersangkutan. Oke. Units in beginning 864 tidak perlu kita lihat. Unit receipt from molding department 4236 tadi sudah saya jelaskan di sini, tidak perlu dilihat juga. Lupa kenapa kok units in beginning 864 tidak perlu kita lihat. Ya buat apa? Karena ini 864 dan unit receipt from molding department 4236 ini kan berada di sisi input. Sisi input itu tidak menunjukkan hasil kinerja. Yang menunjukkan hasil kinerja itu adalah output. Sekali lagi saya ulang, yang menunjukkan hasil kinerja itu adalah output. Sehingga dulu ketika kita belajar tentang proses costing, maka pas pada saat itu kita diminta untuk menghitung equivalent unit, maka yang dihitung, yang diperhatikan itu hanyalah output side only. Tidak ada input side kok ditambahkan equivalent unitnya, itu tidak boleh ya. Kenapa? Karena kita berbicara tentang hasil kinerja satu departemen produksi. Maka yang dihitung itu adalah output side. Jadi equivalent unit itu berbicara tentang output side. Jadi kenapa Pak yang ini 864 dan 4236? Itu tadi jawabannya, karena ini adalah input side. Kita tidak fokus kepada input side. Yang kita fokuskan adalah kepada output side. Dan output side itu terdiri dari unit transferred out dan unit in ending inventory. Paham? Oke, sekarang kita lihat. Unit transferred out-nya 4.200, from units in beginning-nya 864, dan from unit started and completed this period adalah 3.336. Oke. Nah, sekarang berarti unit yang ditransferred out ini kan terdiri dari 864 from units in beginning dan 3.336 from unit started and completed this period. Nah, kita fokus sekarang ke 864 unit ini. 864 unit ini kan sebagian biaya produksinya ini sudah dibebankan di periode bulan lalu. Otomatis kan tidak usah dan tidak boleh kita bebankan lagi untuk penghitungan biaya produksi di bulan sekarang dong. Iya kan? Kan ini sebagian, misalkan ini
DM-nya kan separuhnya sudah ditambahkan di periode bulan lalu. Ya jangan dihitung lagi untuk yang sekarang, enggak boleh. Paham? Dan kemudian DL dan FOH-nya kan sudah ditambahkan sepertiga. Kapan? Bulan lalu. Nah, kita bahas bulan sekarang, bulan ini. Maka yang sepertiga ini jangan dihitung. Gitu ya. Jangan dihitung. Sehingga kemudian from units in beginning yang 864 ini saya pecah menjadi dua. Already completed setengah DM dan sepertiga CC. Berarti berapa unit ekuivalensinya? Adalah yang sudah dikerjakan di bulan lalu. Unit ekuivalensinya adalah untuk komponen DM adalah setengah dikalikan 864 sama dengan 432. Lantas yang sudah dikerjakan komponen biaya DL dan FOH-nya yang sudah dikerjakan already completed pada bulan yang lalu adalah sepertiga. Berarti sepertiga dikalikan 864 sama dengan 288 unit. Paham ya? Nah, kalau yang di sini, yang ini adalah physical unit. Kalau kita hitung ya jumlahnya sekian masing-masingnya, ya. Kalau yang ini DM dan CC ini adalah perhitungan ekuivalen unit. Beda ya. Kalau ini physical unit ya, physical unit. Unit fisiknya emang segitu kalau dihitung. 864, 900, 4200 gitu. Tapi unit ekuivalensinya enggak segini gitu. Ya. Oke, jadi yang ini 432 dan 288 432 DM 288 CC ini tidak akan kita gunakan dalam perhitungan. Ini kita abaikan. Artinya biaya produksi atas 432 unit DM dan 288 unit CC ekuivalen, unit ekuivalen ini bukan ranahnya periode bulan ini. Ini ranahnya periode bulan lalu, sehingga nggak usah dihitung, Pak. Nggak usah. Ya, tidak perlu. Paham ya? Oke. Nah, kemudian 864 ini terdiri dari already completed dan completed this period. Nah, kalau yang completed this period ini pasti masuk dalam perhitungan kita di periode ini. Kenapa? Karena completed this period. Oke, untuk mengkomplitkan, untuk menyempurnakan, maka komponen DM-nya butuh separuh. Kan supaya 100%, supaya 1 gitu ya, 100%, komponen DM-nya kan butuh setengah. Dan supaya komplit sehingga bisa ditransfer out. Kalau barang sudah ditransfer out itu harus 100% ya, percentage of completion-nya harus sama dengan 100%. Itu baru dia boleh untuk ditransfer out. Kalau dia percentage of completion-nya atas barang itu belum mencapai 100%, itu artinya tidak boleh ditransfer out. Dia masih berupa work in process. Dan komponen CC-nya berarti perlu ditambahkan 2/3. Paham ya sampai sini ya? Sehingga komponen DM yang ditambahkan untuk yang di jumlah unit barang yang digarap untuk komponen DM pada periode bulan ini adalah setengah dikalikan 864 sama dengan 432. Sementara untuk komponen DL dan FOH yang diproses pada periode bulan ini atas yang berasal dari units in beginning inventory WIB beginning adalah 2/3 dikalikan 864 sama dengan 576. Oke, dapat dipahami itu ya? Oke. Ini masuk dalam hitungan, Pak. Ini 432 dan 576. Iya, ini masuk. Kenapa? Karena inilah completed this period. Paham? Ini baru yang 864. Kan yang ditransfer out 4200, berarti kurang 3336. Ya, 3336. Nah, 3336 ini merupakan from unit started and completed this period. Berarti dimasukkan semua dong, Pak. Yes. Ini kan sejak mulai dari 0% sampai dia selesai menjadi 100%, percentage of completion-nya lengkap di sini. Diproses di bulan ini. Maka 100% dari 3336 komponen DM-nya 3336 dan komponen CC-nya juga 100% kali 3336 adalah 3336. Masuk dalam hitungan, Pak, yang ini, Pak? Masuk, definitely yes. Paham ya? Oke. Kemudian kita garap sekarang yang unit in ending. Unit in ending kalau dihitung jumlah fisiknya ada 900 unit. Dan setelah diteliti oleh quality checker ya, ternyata komponen DM-nya sudah ditambahkan full 100%. Oke, kalau begitu yang diproses untuk periode bulan ini komponen DM-nya adalah 100% dikalikan 900 sama dengan 900 unit ekuivalen. Itu untuk DM. Untuk CC-nya 2/3, Pak, sudah diproses. Oke, unit ekuivalensinya untuk periode bulan ini, maka unit ekuivalensi untuk komponen
DL dan FOH-nya adalah 2/3 dikalikan 900 sama dengan 600. Sehingga unit ekuivalen, ya, unit ekuivalen, saya tambah keterangan, unit ekuivalen, ya, unit ekuivalen have been processed this period. Unit equivalent of product yang berhasil diproses pada, bukan berhasil diselesaikan ya. Berarti unit ekuivalen atas produk Paxel untuk komponen DM yang ditambahkan, yang diproses sepanjang bulan ini adalah 432 tambah 336 ditambah 900 sama dengan 4668 unit. Itu untuk komponen DM. Nah, sementara untuk komponen DL dan FOH-nya, si Wilton atas produk Paxel ini di periode bulan ini telah memproses sebanyak 576 tambah 336 ditambah 600 sama dengan 4512 unit ekuivalen produk Paxel yang diproses untuk bulan ini untuk komponen DL dan FOH. Oke, dapat dipahami, paham sampai di sini ya? Ngerti ya? Oke. Nah, inilah nanti yang akan kita jadikan dasar untuk penghitungan kita dalam analisis varians, yaitu DM-nya 4668 unit ya. Jadi ini merupakan outputnya Pak. Iya, ini merupakan outputnya. Kemudian untuk DL dan FOH-nya, output of this period adalah 4512 unit. Jadi simpulannya saya tulis di bawahnya di sini. Units processed this period consist of, unit process during this period consist of 4668 unit DM dan 4512 unit DL dan FOH. Oke? Ngerti ya sampai di sini ya? Oke. Nah, ini data dasar ya, data dasar kita untuk melakukan analisis varians. Tapi apakah kalau kita sudah ketemu 4668 dan 4512 berarti kita sudah bisa menerapkan standar costing dalam artian kita melakukan analisis varian di akhir periode Pak? Jawabannya no, not yet, belum ya, kita belum bisa, perjalanannya masih panjang ya, perjalanannya masih panjang. Oke, tapi sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang ini tadi ya, yang 432 dan 288 ini jangan dimasukkan dalam perhitungan. Kenapa? Karena ini already completed ya. Karena ini proses produksinya sudah dilakukan di periode bulan lalu. Sementara yang kita bahas adalah di periode bulan ini, during in this period. Oke, gitu ya. Nah, sekarang terus gimana Pak? Apalagi yang harus saya lakukan Pak? Kita akan menyiapkan data untuk variance analysis. Ya, data untuk variance analysis. Dan untuk video materi kali ini yang akan kita bahas itu hanya untuk direct manufacturing cost saja, alias DM dan DL saja, direct material dan direct labor. Sementara untuk FOH-nya itu untuk video materi yang berikutnya. Oke, kita perhatikan dari ilustrasi contoh di buku Pak Charter untuk komponen DM, maka data dan informasinya bisa saya rangkum, bisa saya summary-kan seperti ini. Kan kita mau pakai standar costing, berarti kita punya nilai standar dan kita juga punya nilai actual. Sama seperti kita membahas flexible budget yang lalu. Itu ada actual results, kemudian ada budgeted atau static budget ya, ada static budget. Di ujung sebelah kiri di sini ada actual results, kemudian di ujung sebelah kanan di sini ada static budget atau master budget. Kemudian di tengah-tengahnya di sini ada flexible budget. Intinya ada harapan dengan kenyataan, atau ada standar atau budgeted dan ada kenyataan atau actual. Pasti akan ada dua itu. Oke, kita lihat untuk komponen direct materials, unit price standarnya ya, unit price standarnya
adalah 7,5 dolar per unit. Ini ibaratnya kalau contoh kita di video materi yang pertama tadi adalah kayu, ya direct materialnya kan kayu tadi. Kayu tadi standarnya akan dibeli per meternya dengan harga 100.000 rupiah. Itu distandarkan, ya distandarkan. Tapi apakah aktualnya akan sama? Kayu nanti dapat dibeli dengan harga 100.000 rupiah per meter? Jawabannya belum tentu. Nah, itu kondisi aktualnya bisa berbeda. Nah, untuk kasus contohnya di Wilton Manufacturing Corporation ini, unit price actualnya dia beli berarti tadi part 389 ya. Jadi part 389 tadi unit price standarnya kan 7,5 nih ya, 7,5 nih. Kan kita hanya membahas part 389 saja raw materialnya. Ya. Standar unit price-nya kan 7,5, sehingga saya tulis di sini 7,5 dolar per unit untuk part 3/89. Nah, actualnya si Wilton ini pas kondisi kenyataannya, pas kondisi sesungguhnya, dia bisa beli part 3/89 dari supplier atau vendor. Per unitnya dia kena harga 7,44 dolar. Lebih murah kan berarti kan? Oh iya, lebih murah. Ini actualnya. Berarti tidak sama dengan standar, Pak. Iya, enggak apa-apa. Oh, justru nanti perbedaannya ini akan menimbulkan variance dong, Pak. Yes, definitely. Nanti akan kita hitung variance-nya. Oke? Ngerti ya? Oke, jadi yang 7,5 dolar ini diambil dari standard cost card yang di sini, yaitu 7,5 dolar. Ini adalah standard price. Standard price-nya adalah 7,5 dolar untuk material 3/89. Pak, berarti nanti untuk material 134, 171, 205 kalau mau lengkap berarti dibuat juga dong Pak analisis variannya. Ya. Tapi ini tidak kita bahas ya, karena yang akan kita bahas hanya part 3/89. Oke. Actualnya 7,44 ini didapat dari mana Pak? Ini didapat dari actual. Ini tidak ada di standar cost card yang 7,44 dolar ini. Karena actual itu bukan standar ya, kondisi realnya. Kemudian quantity of purchase, jumlah part 3/89 yang dibeli sepanjang periode ini adalah 10.000 unit. Quantity of use, jumlah part 3/89 yang dipakai di periode bulan ini adalah 9.500 unit. Oke, jadi dibeli 10.000, dipakai hanya 9.500. Ini mengenai data direct material. Kemudian ada data lain lagi yang akan kita sangkutkan, akan kita kaitkan dengan yang perhitungan yang ini untuk DM kan berarti yang ini 4668. Berarti kita tahu bahwa standard quantity allowed of direct material as input for one actual output adalah 2 DM. Untuk menghasilkan satu unit paksel kan berarti output. Untuk menghasilkan satu unit paksel dibutuhkan input berupa part 3/89 sebanyak, yang merupakan input ya, part 3/89 merupakan input sebanyak 2 unit ya, sebanyak 2 unit DM part 3/89. Loh Pak, taunya untuk menghasilkan satu unit paksel sebagai output, untuk menghasilkan satu unit paksel membutuhkan 2 unit material 3/89. Ini taunya dari mana Pak? Taunya kita dari standar cost card. Lagi-lagi kita balik ke standar cost card. Perhatikan di sini. Ini adalah standar quantity. Untuk menghasilkan satu unit paksel dibutuhkan part 3/89 sebanyak 2 unit. Nah, ini standar. Ya, standarnya. Oke. Nah, kemudian kita tahu tadi bahwa untuk periode bulan ini jumlah ekuivalen unit atas direct material yang diproses atau dihasilkan oleh Wilton Manufacturing Corporation adalah 4.668 unit. Berarti ini adalah output. Output di sepanjang periode bulan ini untuk komponen DM-nya adalah 4.668. Nah, sehingga saya tulis di sini actual outputnya 4.668 unit. Berarti kalau outputnya ada 4.668 unit, maka berapakah
jumlah inputnya sesuai dengan standar, kan gitu pertanyaannya. Saya ulang ya. Kalau output yang dihasilkan atau yang diproses untuk komponen DM di periode ini adalah 4.668 unit, berapakah total material 3-89 yang dipakai oleh Wilton di periode ini menurut standar? Berapa jumlahnya menurut standar? Harusnya adalah 4.668 dikalikan 2. Paham ya? Jadi sesuai dengan standar mestinya material 3-89 yang dipakai atau digunakan oleh Wilton di periode ini adalah sebanyak 2 dikalikan 4.668 yang merupakan total input yang dipakai. Ya, total input yang dipakai untuk menghasilkan 4.668 unit output. Sehingga 4.668 kali 2 itu namanya adalah standard quantity allowed for actual output. 1 unitnya diperkenankan, distandarkan 2 unit material 389. Nah, kalau 4.668 unit output dihasilkan, berarti total standard quantity allowed for actual outputnya adalah sama dengan 4.668 unit dikalikan 2, sama dengan 9.336 unit. Jadi menurut standar mestinya material 3-89 ini, material 3-89 yang dipakai di sepanjang periode bulan ini adalah sebanyak 9.336 ya, 9.336. Nah, angka 9.336 itu disebut sebagai standard quantity allowed for actual output. Standard quantity allowed for actual output. Saya pribadi, saya menyebutkan, memberikan nama kepada standard quantity allowed for actual output, saya berikan nama actual modified quantity, saya singkat AMQ. Perhatikan, kata-kata actual modified quantity itu tidak ada di buku textbook manapun. Ini adalah istilah yang saya keluarkan. Jadi tidak akan ditemui di textbook manapun. Jadi sekali lagi saya ulang, istilah bakunya namanya adalah standard quantity allowed for actual output. Ya, kan tadi standarnya adalah untuk setiap 1 unit output itu membutuhkan material 3-89 2 unit. Maka kalau outputnya 4.668 unit, maka jumlah material 3-89 yang dipakai mestinya menurut standar adalah 9.336. Dan 9.336 itu saya sebut sebagai AMQ, actual modified quantity. Ya, actual modified quantity. Quantity standar yang dimodif berdasarkan output actual. Oke, dapat dipahami ya? Itu direct materials. Ya, itu direct materials. Berikutnya, direct labors. Direct labors. Kita perhatikan direct labors. Direct labor hours used actualnya adalah 1632. Oh, ini actual. Actual jam tenaga kerja langsung atau DLH yang dipakai sepanjang periode ini adalah 1632 jam. Tentu saja ini bukan berasal dari standar cost card. Nggak bisa. Standar cost card itu berbicara tentang kondisi standar, bukan actual. Kemudian rate atas DLH adalah $12 per DLH. Nah, kalau yang ini $12 per DLH ini pasti berasal dari standar cost card. Kita lihat standar cost cardnya. Oke, di departemen assembly berarti yang dipakai adalah operasi 3-25. Ya. Jadi proses 3-25, proses operasi 3-25, tarif per jamnya standarnya adalah tarif jam tenaga kerja langsung per jamnya adalah tarifnya $12. Sehingga itu saya tuliskan di sini. $12 per DLH. Ini standarnya. Nah, actualnya bisa lebih, bisa kurang dari 12 DLH. $12 per DLH, bisa lebih, bisa kurang. Nah, ternyata berapa aktualnya? Oh, $12,5.
per DLH. 12,5 dolar. Berarti melebihi, ya, melebihi. Ibaratnya para pekerja itu awalnya dikasih upah tarifnya 12 dolar, tapi kenyataannya pas karyawannya sudah bekerja, terus kemudian majikannya, bahasa gampangnya majikannya itu memberikan upah, ternyata upahnya dinaikkan 12,5 dolar per jam. Gitu loh maksudnya, ya. Kemudian atas direct labor, tadi kan dia punya standar juga kan ya, punya standar. Yang di sini, untuk menghasilkan 1 unit paksel, ya, untuk menghasilkan 1 unit paksel itu secara standarnya operasi 3/25 itu memerlukan waktu selama 20 menit, ya, memerlukan waktu selama sepertiga jam. Itu standarnya. Sehingga kita bisa mencari AMQ-nya juga untuk komponen DL. Maka saya tulis di sini standard hours. Kalau tadi kan standard quantity untuk DM, kalau untuk DL berarti standard hours. Standard hours allowed yang diizinkan maksimal untuk DL distandarkan as input for one actual output adalah sepertiga jam per unit. Jadi untuk setiap 1 unit paksel itu butuh waktu sepertiga jam, standarnya harus selesai. Actual outputnya adalah 4512 yang ini, ya, 4512 ini adalah actual output. Artinya unit ekuivalen atas komponen DL yang diolah atau diproses pada periode ini adalah sebanyak 4512 unit. Maka kita bisa menghitung standard hours allowed for actual output. Kalau per setiap 1 unit output kan sepertiga. Berarti kalau untuk 4512 unit, maka standard hours allowed for actual output sebanyak 4512 adalah sama dengan 4512 dikalikan dengan sepertiga, sama dengan 1504 DLH. Sehingga standard hours allowed for actual output untuk komponen direct labors adalah 1504 jam tenaga kerja langsung. Atau actual modified quantity, ya, actual modified quantity untuk komponen direct labor adalah sebanyak 1504 DLH. Ini untuk komponen direct labors. Oke, ini untuk komponen direct labors. Nah, sampai di sini berarti kita sudah punya data lengkap untuk kita melakukan analisis variance. Ujung-ujungnya dari kita menerapkan standard costing di akhir periode, kita bisa melakukan analisis variance. Dan analisis variance seperti video materi yang lalu di flexible budget ini berfungsi atau berguna dalam rangka untuk menilai efisiensi biaya. Oke ya. Oke, berarti dengan kita sudah memiliki data yang lengkap atas komponen direct material dan direct labor, maka sampai di sini kita sudah siap untuk melakukan analisis variance bagi komponen biaya produksi berupa DM dan komponen biaya produksi berupa DL. Nah, yang FOH bagaimana Pak? FOH akan kita bahas di video materi yang berikutnya nanti, karena ini lebih tricky dan lebih kompleks, ya. Oke. Sekali lagi sampai di sini di video materi kita yang kedua, di part yang kedua kita sudah siap untuk melakukan analisis varian. Oke, kita lanjutkan di berikutnya di video materi part yang ketiga, nanti kita akan melakukan analisis varian untuk komponen DM dan untuk komponen DL. Oke, kita jeda sampai di sini. Kita lanjutkan di video materi part yang ketiga. Terima kasih.